Halo teman-teman, saya Jaji Kurniawan, saya dari Ilmu Komunikasi. Saya akan membahas sejarah dan paradigma ilmu komunikasi. Yuk kita presentasikan sama-sama. Nah ini teman-teman, sebelum kita lanjut kita harus tahu definisi paradigma. Nah, paradigma adalah struktur pemikiran fundamental yang membentuk cara seseorang memandang realitas dan mengembangkan pengetahuan ilmiah. Ya, dicatat ya teman-teman. Kita lihat di atas. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu paradigma yang utama itu yang pertamanya positivisme, post-positivisme, konstruktivisme, kritisme. Nah, ini lihat teman-teman yang di atas. Nah, ini teman-teman paradigma positivisme itu yang pertama. Nah, prinsip dasar mengutamakan observasi yang objek serta mengukur berbasis data empiris, eksperimen, penemuan, pengalaman, karakteristik khas. Nah, realitas dipandang sebagai suatu yang tunggal dan terukur. Dominasi metodologi penelitian kuantitatif. Nah, menekankan hubungan kausalitas yang tegas. Contohnya mengkaji korelasi antara tingkat pendidikan dengan penghasilan seseorang. Contoh seperti itu. Nah, nanti lihat di atas ini. Nah, yang kedua, paradigma post-positivisme. Prinsip dasar evaluasi dari positivisme yang tetap mengakui eksistensi realitas objektif, namun menyadari keterbatasan pemahaman manusia terhadapnya. Karakteristik khas yang pertama, realitas eksis namun tidak dapat dipahami secara mutlak. Yang kedua, menggunakan triangulasi metode untuk meningkatkan kredibilitas riset. Penelitian menyadari adanya bias dan limitasi dalam penelitian. Contohnya menganalisa transformasi sosial dan dinamika perilaku manusia. Nah, ini dilihat teman-teman, bisa dibaca. Nah, selanjutnya paradigma konstruktivisme. Prinsip dasar realitas bersifat subjektif dan terbentuk melalui proses interaksi sosial. Nah, karakter khasnya yang pertama itu realitas bersifat jamuk, tergantung pada interpretasi individu. Yang kedua, penelitian berperan aktif dalam konstruksi makna. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Nah, contohnya menggali pengalaman subjektif mahasiswa dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Itu contohnya guys, ini lihat di atas. Nah, yang keempat, paradigma kritisme. Nah, mengkaji dimensi kekuasaan hegemoni dan kesenjangan dalam struktur masyarakat. Karakter khasnya, realitas merupakan produk dari struktur sosial yang timpang. Dan yang kedua, riset berorientasi pada transformasi dan perubahan sosial. Dan yang ketiganya, mengkritisi sistem sosial yang bersifat eksploitatif. Contohnya seperti ini, menganalisis disparitas gender dalam dunia kerja. Ya teman-teman, lihat di atas. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi penutupannya ini pada intinya, paradigma membentuk cara pandang kita terhadap fenomena komunikasi. Setiap paradigma memiliki asumsi dan metode penelitian yang berbeda.
pemahaman terhadap paradigma membantu memilih pendekatan penelitian yang tepat. Nah, itu kesimpulannya teman-teman. Oke, semoga paham teman-teman ya. Terima kasih. See you.